Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, kami akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 12, yaitu peradaban Islam di dunia. Video pembelajaran ini disusun oleh 1. Andi Parwanto absen 1, 2. Hendri Oktavia absen 9, 3. Lestiani Cahyaningrum absen 12, 4. Nurrohmah Widi Nastiti absen 14, 5. Pipit Anggarenta absen 17, dan yang terakhir Setia Wahyu Pantera absen 25. Kami dari kelas 12 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 3 SMA Negeri 1 Wonosari. Kita lanjut ke materi ya teman-teman. Upaya penerjemahan yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama, masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini, yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan logika. Fase yang kedua, mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Yang terakhir, fase ketiga, setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Tokoh-tokoh terkenal kemajuan Islam. Naskah kajian teologi yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Syriak atau bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terkenal pada masa itu antara lain A. Hunain ibnu Ishaq, ilmuwan yang mahir berbahasa Arab dan Yunani, menerjemahkan 20 buku Galen ke dalam bahasa Syria dan 20 buku dalam bahasa Arab. B. Ishaq ibnu Hunain ibnu Ishaq merupakan penerjemah besar paling tersohor dan di masa dinasti Abbasiyah dijuluki sebagai gurunya penerjemah atau Syekh Al-Murtajim. C. Sabit bin Qurra. Ia bahkan penerjemahan karya-karya ilmuwan barat seperti Apollonius, Archimedes, Euclid, dan Ptolemy. Usta bin Luko. Selain menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab, ia juga menghasilkan karya-karyanya sendiri. Lebih dari 60 risalah diberikan kepadanya. E. Abu Bis Mata Ibnu Yunus. Ia terkenal karena terjemahan bahasa Arabnya tentang Aristoteles dan para komentator Yunani-nya. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Beberapa faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam adalah sebagaimana berikut. A. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khasanah pengetahuan yang baru pula. Faktor ini telah mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. B. Kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Untuk mengokohkan dinastinya, dinasti Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah meninggalkan corak dinasti Umayyah yang kearab-araban. Hal ini dibuktikan dengan 2 cara, yaitu pertama, menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia, sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Kedua, melakukan nikah silang dengan wanita-wanita Persia. Bahkan hasil pernikahan ini melahirkan khalifah baru. Salah satunya adalah Al-Ma'mun. C. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik.
Harun al-Rasyid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sektor sosial dan pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum. Penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid pada akhirnya dilanjutkan oleh Al-Ma'mun, khususnya dalam bidang pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kehidupan intelektual, serta kebudayaan. D. Gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal ini sudah dilakukan semenjak masa Khalifah Al-Mansur dan keturunannya dengan mengangkat dan menggaji para penerjemah dengan gaji yang sangat tinggi. E. Membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun yang dikenal dengan sangat mencintai ilmu pengetahuan mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, dan lembaga penelitian. Bahkan, di lingkungan istana juga didirikan perpustakaan pribadi Khalifah yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi keluarga istana dan terhimpun di dalamnya para ilmuwan, ulama, dan para pujangga. Faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang pertama, akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Kitabullah dan Sunnah Rasulnya akan mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Dengannya, Allah meneguhkan keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya. Dengannya pula, Allah mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk. 2. Taklid atau ikut-ikutan. Oleh karena umat tidak memiliki nilai, tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari diri orang lain. Kalau sudah demikian, yang terjadi sebagian mereka akan mengikuti apa saja yang sesuai dengan kebiasaan orang lain. Akibatnya adalah ikut-ikutan. 3. Terjadinya perpecahan di kalangan umat. Banyak organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat sekarang ini tidak memiliki nilai konsep persatuan dan kesatuan fitrah pemikiran dan akidah. Semua merasa dirinya benar dan tidak memiliki sikap dewasa, yaitu sikap bahwa antara gerakan yang satu membutuhkan gerakan yang lain. 4. Adanya pertempuran antara hak dan batil. Banyak teori sekarang ini yang menjauh dari nilai-nilai Islam. Teori yang terkait dengan kemanusiaan seperti ekonomi politik, sosial budaya, atau psikologi. Oleh karena kita tidak memiliki kekuatan prinsip nilai-nilai Islam, tidak memiliki paradigma teori yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, pada akhirnya kita semua memiliki seluruh teori-teori itu tanpa sedikit pun kita menyeleksinya. Sebagai akibatnya, persepsi kita berubah. Islam dalam sejarah perjalanannya mengalami kemajuan dan kemunduran. Kemajuan peradaban Islam di dunia ada beberapa faktor. Salah satunya adalah penerjemahan fisiologi atau teori kuno oleh para cendekiawan muslim yang menandakan bahwa Islam sangat menyukai ilmu dan memperhatikan ilmu-ilmu kehidupan agar terdapat keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Selain mengalami kemajuan, Islam juga mengalami kemunduran. Salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran Islam pada saat itu adalah karena jauhnya umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Al-Quran merupakan kitabullah yang berisi tuntunan kita dalam menjalani kehidupan. Dengan jauhnya kita dari kitabullah dan As-Sunnah, akan menjauh pula kita dari kenikmatan dunia dan akhirat. Terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran kami sampai habis. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.